warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Nurdia di Shaningrum. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis obat untuk gangguan pencernaan, terlebih pada obat daerah gastritis. Kebanyakan masyarakat yang datang ke apotek dengan keluhan asam lambung atau melakukan sebuah medikasi sendiri dan memilih untuk beberapa golongan obat MAH, itu biasanya salah pemahaman dalam bagaimana cara pemakaian yang benar, bagaimana dosis pemakaian yang benar. Di sini dalam video saya kali ini saya akan menjelaskan mekanisme kerja golongan obat anti asam lambung dan dosis yang tepat untuk dipakai. Jadi untuk obat golongan anti asam lambung itu dibagi menjadi 6 kelompok. Untuk kelompok yang pertama itu ada antasida. Nah, pada kelompok ini indikasinya itu untuk menetralkan pH di lambung. Gunanya untuk mengurangi iritasi mukosa lambung akibat kelebihan asam di dalam lambung. Nah, untuk obat-obatan yang berada di dalam golongan antasida ini biasanya digunakan yaitu aluminium hidroksida, magnesium hidroksida, ataupun natrium bikarbonat. Tetapi garam aluminium ini bisa menyebabkan konstipasi, sedangkan garam magnesium bisa menyebabkan diare. Penggunaan magnesium dan aluminium ini dikombinasi seperti kromah. Untuk penggunaan dengan kombinasi obat lain, tetapi tetap ada obat antasida ini, penggunaannya harus diberi jarak 2 jam karena mekanisme kerja dari obat antasida ini bisa menghambat absorpsi dari obat lain. Untuk golongan obat pencernaan di gastritis itu yang kedua yaitu anti kembung, di mana anti kembung ini hanya terdapat satu obat yaitu simeticon. Mekanisme simeticon ini yaitu menggerus udara yang ada di usus, sehingga biasanya efeknya kita lebih bisa buang air besar. Penggunaan simeticon ini biasanya dikombinasi dengan obat antasida seperti obat-obat yang sudah beredar, promah, itu juga dikombinasi dengan penggunaan simeticon. Anti gastritis yang ketiga yaitu golongan H2RA, di mana mekanisme obat ini adalah memblok reseptor histamin pada sel parietal sehingga reseptor tersebut tidak dapat dirangsang. Efeknya, mereka tidak bisa merangsang pengeluaran enzim untuk memicu mengeluarkan asam lambung. Contoh dari reseptor H2RA ini yang pertama ada famotidin, cimetidin, ranitidin. Saya membawa contoh yaitu famosid. Famosid ini juga salah satu golongan dari H2RA, di mana untuk dosis famosid sendiri atau yang berisi dengan famotidin itu untuk gejala akut diminum sehari 2 kali. 1 kali 40 mg. Untuk sediaan famosid sendiri ada 20 mg. Kemudian untuk dosis pemeliharaan sehari 1 tablet atau 1 kali 20 mg. Nah, kemudian untuk golongan yang keempat antigastritis ini yaitu ada PPI atau pompa proton inhibitor. Untuk mekanisme dari golongan ini yaitu PPI itu untuk mekanisme kerjanya itu lebih kuat daripada H2RA sebelumnya karena PPI ini bisa menghambat pengeluaran asam lambung dari sel kanalikuli sehingga menyebabkan pengurangan rasa sakit pada tuka ataupun GERD. Contoh obat dari golongan ini adalah lansoprazol, omeprazol, kemudian rebaprazol, pantoprazol, dan esomeprazol. Nah, kebetulan saya di sini membawa contoh obat dari golongan PPI atau pompa proton inhibitor. Nah, salah satunya yaitu omeprazol. Omeprazol ini digunakan sehari cukup sekali.
Kemudian ada lansoprazol. Lansoprazol pun juga termasuk golongan PPI, yang mana dosisnya juga sehari hanya 1 kali. Kemudian golongan 5 dari obat antigastritis ini yaitu sukralfat. Nah, sukralfat itu sendiri apa sih? Sukralfat adalah kompleks aluminium hidroksida dan sukrosa sulfat yang memiliki efek sebagai antasida minimal. Mekanisme dari sukralfat itu sendiri yaitu sukralfat melapisi mukosa lambung dari gerakan aktifnya asam lambung, sehingga dia bisa lebih meminimalkan terjadinya kontak antara asam lambung dengan mukosa lambung. Untuk obat-obat yang beredar di pasaran itu biasanya ada yang merek Propepsa, Inpepsa, Ulsafat, itu juga termasuk dari golongan sukralfat ini. Untuk golongan antigastritis yang terakhir ini yaitu kelompok atau golongan yang keenam, yaitu analog prostaglandin. Nah, kelompok ini memiliki mekanisme yaitu mengurangi sekresi asam lambung, yang kedua menambah sekresi mukus, kemudian meningkatkan aliran darah mukosa, serta meningkatkan daya tahan dan perbaikan mukosa. Untuk golongan yang keenam ini, obat yang termasuk di dalamnya seperti misoprostol dan ribamycin. Namun, penggunaan misoprostol saat ini diawasi sangat ketat oleh tenaga kesehatan karena efeknya yang sekarang disalahgunakan untuk hal negatif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebih, saya mohon maaf, dan saran saya, jadilah pembeli atau pasien yang cerdas. Kalian harus memahami bagaimana dosis, bagaimana aturan pakai, karena yang membedakan obat dan racun itu adalah hanya pada dosis. Terima kasih.